Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril Syahrudin. Saya di sini sebagai MC. Dan kali ini kita akan mempresentasikan buku 1 KUH Perdata. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh Nemesis. Baik, kita masuk pada pengertian yang pertama, yaitu subjek hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam subjek hukum ialah manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Seperti yang telah dikatakan, bahwa badan hukum mempunyai kewenangan pendukung, hak dan kewajiban, atau disebut mempunyai kewenangan hukum. Akan tetapi, dalam hal-hal tersebut, hak-hak yang dilahirkan dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dimiliki oleh subjek hukum orang. Badan hukum adalah badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu nama, kewarganegaraan, dan domisili. Nama di sini adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain, serta untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dan pengertian kewarganegaraan ini merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan kewenangan seseorang. Dalam pasal 21 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak milik. Selanjutnya, nampak bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kewarganegaraan ternyata mengalami perkembangan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pengertian domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal yang melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga, meskipun kenyataannya dia tidak ada di situ. Akan dibacakan oleh Karen. Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu hal kewenangan dan kecakapan. Yang pertama yaitu pengertian kewenangan berhak. Pendapat ahli hukum mengatakan bahwa kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban keperdataan, disebut kewenangan berhak, dan ini ada pada manusia atau badan hukum. Kewenangan berhak sering disebut pula dengan kecakapan berhak. Menurut ahli Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH menyebut kewenangan berhak dengan istilah kewenangan hukum, artinya kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan tersebut ada pada subjek hukum. Bahwa kewenangan berhak seseorang dimulai sejak ia dilahirkan dan lahirnya hidup. Kewenangan berhak manusia itu merupakan bawaan kodrat alam, tetapi baru diakui apabila manusia lahir dan lahirnya hidup. Jika lahir mati, maka dikatakan ia tidak mempunyai kewenangan berhak. Kewenangan berhak manusia berhenti dengan kematiannya. Hanya kematianlah yang dapat mengakibatkan berhentinya kewenangan berhak seseorang. Suatu kekecualian dapat ditemukan dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Hal ini penting jika dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Misalnya, hak mewaris terdapat dalam pasal 836 KUH Perdata. Mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah ada. Hal tersebut mengartikan bahwa lahirnya anak itu di kemudian harus hidup, walaupun hidup si anak itu ternyata hanya sebentar. Tentang berapa lamanya anak tersebut hidup, ternyata tidak ada keseragaman pendapat. Ketentuan yang dianut dalam pasal 2 KUH Perdata disebut anggapan hukum, tetapi ada yang mengatakan hal itu sebagai pengecualian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anastasia. Yang kedua, tentang pengertian kecakapan berbuat. Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang dengan tidak terkecuali dapat memiliki hak-hak. Akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang
oleh undang-undang telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengawasan yang harus diwakili oleh orang tuanya, wali, atau kuratornya. Istilah kecakapan dalam beberapa tulisan tidak ada keseragaman karena untuk istilah kecakapan ada yang menggunakan istilah kewenangan. Demikian pula istilah berbuat ada yang menggunakan istilah bertindak. Dalam KUHP Perdata, nampak istilah tersebut dipakai secara campur aduk untuk hal yang satu. Akibat hukum ketidakcakapan berbuat dari seseorang subjek hukum ialah ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Untuk dapat melakukan itu dibutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan kenyataan, dan yang kedua, karena ketentuan oleh hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap berbuat berdasarkan kenyataan jika tidak mengingat sifat perbuatannya, dan keadaan ketika perbuatan itu dilakukan harus dianggap tidak mengetahui atau tidak dapat mengetahui apa yang diperbuatnya. Jadi, tidak menyadari atau tidak dapat menyadari apa yang diperbuatnya, sedangkan tidak dapat berbuat berdasarkan peraturan hukum bahwa beberapa golongan orang yang mempunyai tanda-tanda tertentu yang mudah dilihat. Pada umumnya tidak wenang melakukan perbuatan-perbuatan jenis tertentu. Undang-undang menganggap orang-orang tertentu itu kehendaknya tidak normal. Yang termasuk golongan ini adalah yang pertama, orang yang belum cukup umur. Yang kedua, orang di bawah kurandus. Ketiga, istri. Dan yang keempat, orang sakit jiwa. Sebagai akibat hukum dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap berbuat berdasarkan kenyataan, tidak ada keseragaman pendapat. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut batal demi hukum, sedang yang lain mengatakan akibatnya dapat dibatalkan. Ya, selanjutnya lanjut pada yang akan membaca Ire. Hal pendewasaan dan pengampunan. Yang pertama, hal pendewasaan. Perihal pendewasaan diatur dalam pasal 419 sampai dengan pasal 432 KUH Perdata. Adapun istilah pendewasaan sebagai terjemahan dan terjadi bagi mereka yang belum cukup umur tetapi harus melakukan perbuatan hukum sebagai seorang yang sudah cukup umur, atau kadangkalanya diperlukan agar anak di bawah umur itu memperoleh kedudukan yang sama seperti yang sudah cukup umur. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum cukup umur terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 20 tahun. Pendewasaan ada dua bentuk, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan terbatas. Dengan pendewasaan penuh, maka seorang anak di bawah umur memperoleh kedudukan dalam semua hal disamakan dengan orang yang belum cukup umur. Sedangkan pendewasaan terbatas adalah jika anak yang belum cukup umur dalam hal-hal tertentu saja disamakan dengan mereka yang telah cukup umur. 2. Hal pengampunan. Bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampunan kedudukannya sama dengan seorang anak di bawah umur. Dengan demikian dalam melakukan perbuatannya ia diwakili kuratornya. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan curandus dapat dibatalkan dalam pengertian dapat dimintakan pembatalannya oleh kuratornya. Adapun pengampunan berlangsung sampai ada keputusan hakim yang mencabutnya. Hal lain yang hampir sama dengan pengampunan adalah perwalian. Adapun pengertian perwalian adalah pengawasan atas seorang anak yang masih di bawah umur yang tidak di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak itu. Dengan berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perwalian, maka berlaku adalah UU Perkawinan. Seorang anak dinyatakan ditaruh di bawah perwalian apabila ia belum mencapai umur 13 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang tidak di bawah kekuasaan orang tua pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Seorang wali mempunyai kekuasaan terhadap diri anak yang berada di bawah perwaliannya serta terhadap harta kekayaannya. Akan tetapi ia bertanggung jawab terhadap pengurusan tersebut. Bahkan jika terbukti ia melalaikan kewajiban, maka pengadilan mempunyai kewenangan mencabut kekuasaan wali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Preisi. 3. Catatan sipil. Hal catatan sipil dewasa ini merupakan sesuatu yang mutlak ada karena semenjak revolusi Prancis hal tersebut telah dilakukan sebelumnya yang berupa register untuk kelahiran perkawinan, kematian yang diselenggarakan oleh gereja. Oleh sebab itu, gereja Belanda mengadakan pengaturan tentang berbagai sistem umum yang dibentuk dengan suatu kelembagaan yang diadakan oleh penguasa. Jan Hus mengatakan bahwa catatan sipil adalah lembaga yang melakukan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh karena memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian. Oleh karenanya, mungkin pihak ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Maka daftar-daftar dalam peristiwa itu dikukuhkan dan terbuka untuk umum. Lebih lanjut, beliau menguranyakan bahwa mengenai catatan sipil di Indonesia untuk masing-masing golongan rakyat, perlawanan satu sama lain, dan pengaturannya pun berbeda-beda. Yang pertama, reglemen penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk orang-orang Eropa dan Indonesia serta yang dipersamakan dengan mereka, sebab mereka telah menunjukkan diri pada hukum Eropa, buku 1 bab 2 KUH Perdata. Yang kedua, reglemen penyelenggaraan daftar catatan sipil untuk orang-orang Tionghoa. Dan yang ketiga, reglemen penyelenggaraan daftar catatan sipil untuk golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat suatu raja. Dan keempat, reglemen catatan sipil bagi orang-orang Indonesia Nasrani di Jawa dan Madura di bagian dari residen Manado yang dikenal dengan nama Minahasa, di Amboina, Saparua, dan Banda dari Presiden Manado. Yang kelima, daftar catatan sipil untuk perkawinan campuran. Reglemen tersebut diubah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tanggal 27 Desember 1966 dan isinya antara lain adalah sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, janganlah menggunakan pengumuman penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 161 IS. Kantor catatan sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya boleh dibedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing. Ya, berikut akan dibacakan oleh Arley. Pada poin yang D, yaitu badan hukum atau person. Pengertian suatu badan hukum yaitu suatu badan yang di samping manusia perseorangan sudah semenjak dahulu dibutuhkan dan dianggap dapat bertindak dalam hubungan hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau rechtspersoon. Badan hukum atau rechtspersoon ini dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang, suatu perusahaan, atau suatu harta benda tertentu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan hukum atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu atau yayasan. Yang pertama ada syarat formal dan material dari badan hukum. Suatu perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum berdasarkan doktrin jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Terdapat kekayaan yang terpisah. B. Mempunyai tujuan tertentu. C. Mempunyai kepentingan sendiri. Dan D. Ada organisasi yang teratur. Adapun syarat-syarat tersebut merupakan syarat material yang merupakan suatu keharusan. Sedangkan syarat formalnya adalah syarat yang harus dipenuhi berupa permohonan untuk memperoleh status badan hukum. Yang kedua ialah beberapa teori tentang badan hukum. Teori yang pertama yaitu teori fiksi. Teori ini bahwa syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada pribadi manusia jelas tidak ada pada badan hukum. Akan tetapi badan hukum dianggap seolah-olah seorang manusia. Yang kedua,
teori organ. Menurut teori ini, bahwa menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia. Juga teori kekayaan bersama, teori ini dipelopori oleh Planiol dan Molegraf. Teori ini mengatakan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya juga adalah merupakan hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama. Yang keempat, teori kekayaan bertujuan. Teori ini mengatakan bahwa badan hukum merupakan kekayaan yang bukan kekayaan perorangan, akan tetapi terikat untuk tujuan tertentu. Dan badan hukum mempunyai pengurus yang dapat bertindak atau berkehendak. Yang kelima, teori kenyataan yuridis. Teori ini mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realita atau kenyataan secara yuridis. Oke, yang terakhir akan dibacakan oleh Christina ya. Dan yang ketiga yaitu macam-macam badan hukum. Selain perseorangan yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum. Adapun kedudukan badan hukum dapat dilihat dalam undang-undang. Namun kadang-kadang undang-undang tidak menyebut secara tegas, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. Dan ketentuan dalam pasal 1653 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum dapat dibedakan atas tiga. Yang pertama, badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, misalnya provinsi, kabupaten atau kota, bank-bank pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya organisasi-organisasi agama. Yang ketiga, yaitu badan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, misalnya perseroan terbatas atau perkoperasian. Apabila kita telah dalam berbagai tulisan, memang terdapat perbedaan pendapat berbagai kriteria untuk membedakan badan hukum. Dan yang keempat adalah masalah tanggung jawab badan hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tentu saja pengurus akan bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Dalam pasal 1655 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dapat mewakili badan hukum untuk bertindak ialah pengurusnya atau direksinya dan sebutan lain yang semua itu dikenal dengan istilah organ badan hukum. Dengan adanya pembatasan kewenangan pada organ tersebut, mengartikan bahwa organ tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan internal yang berlaku dalam perusahaan. Ya, demikianlah hasil presentasi kami kelompok 1. Maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Nama saya Syafril Syahruddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu deh, jangan lupa like, comment, and subscribe for ngoni yang soba uni. Thank you.